Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Bagas Aditya Sinaga bersama 4 rekan Salsabil Nabilah, Aska Aulia Lesmana, Reki Baskara, dan Awal Alifian ingin memaparkan video tugas kami tentang tokoh-tokoh yang menurut kami punya kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak dan ulasan dari kelompok kami. Berakhlak adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Core values ASN menjadi titik tonggak penguatan ASN baik di pusat maupun di daerah. Semangat dari penyeragaman core values ini adalah untuk membangun kesadaran, pemahaman hingga akhirnya implementasi budaya kerja sesuai core values menjadi mindset seluruh ASN dalam menjalankan tugasnya. Adapun tokoh-tokoh panutan level nasional yang menerapkan nilai-nilai berakhlak dan patut menjadi panutan seorang ASN adalah sebagai berikut. Tokoh yang pertama ialah Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA MBA, yang merupakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia. Beliau memperoleh penghargaan Adicita Sewaka Pertiwi sebagai Pembina Pelayanan Publik Prima dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian, beliau dapat kita jadikan sosok panutan karena telah menerapkan kode etik berorientasi pelayanan. Contoh yang kedua adalah Dr. Artijo Alkosar SH LLM. Beliau adalah seorang pengacara, hakim, dan akademisi hukum Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Hakim Agung dan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, di mana ia terkenal karena vonisnya yang cenderung memperberat hukuman terhadap terpidana kasus korupsi yang ia keluarkan dalam beberapa perkara besar. Hal ini tidak terlepas dari sudut pandang beliau yang memandang profesi hakim sebagai profesi yang memiliki dimensi kemanusiaan sekaligus dimensi keilahian. Dengan demikian, Artijo Alkosar merupakan sosok yang patut dijadikan panutan karena telah menerapkan kode etik akuntabel. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir, tidak menyalahgunakan kepentingan jabatannya. Haji Anies Rashid Baswedan, lahir pada tanggal 7 Mei 1969, adalah akademisi, aktivis sosial, dan politisi Indonesia. Anies bersama pasangannya yaitu Sandiaga Uno dengan diusung oleh PKS dan Gerindra memenangkan pemilu Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Anies juga membuktikan kompetensi dirinya dengan memberi kinerja terbaiknya lewat berbagai macam prestasi yang dicapainya selama masa kepemimpinan Jakarta mengalami perkembangan pesat. Dengan demikian, Anies Baswedan merupakan sosok yang patut dijadikan panutan karena telah menerapkan kode etik kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang ada, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dr. Muhammad Yusuf Kalla, lahir 15 Mei 1942. Muhammad Yusuf Kalla, salah satu tokoh bangsa yang banyak berjasa dan telah mengukuhkan perdamaian di tanah air. Beliau tidak hanya berteori dan berwacana, tetapi dengan langkah-langkah nyata berkontribusi mewujudkan perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman pahit ribuan anak bangsa meninggal dalam konflik di Aceh, kemudian konflik di Ambon, konflik di Poso, tapi akhirnya bisa selesai dengan cara-cara damai. Dan salah satu tokoh di balik perdamaian itu adalah beliau, Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Tokoh yang kelima yaitu Bapak Prabowo Subianto. Beliau bergabung dengan pemerintahan di tahun 2019 sebagai Menteri Pertahanan Indonesia. Selain itu, beliau juga melanjutkan pengembangan pesawat tempur Korea Indonesia KFX-EFX. Juga memperkuat diplomasi pertahanan dan ekspor produk pertahanan Republik Indonesia. Dengan demikian, Bapak Prabowo dapat kita jadikan sosok panutan karena telah menerapkan kode etik loyal yang memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945 setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Adaptif. Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA, atau lebih dikenal dengan nama Sandiaga Uno, adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sandiaga Uno mendorong ekonomi kreatif sebagai motor penggerak ekonomi baru di Kutai Kartanegara. Dengan demikian, Sandiaga Uno merupakan sosok yang patut dijadikan panutan karena telah menerapkan kode etik adaptif. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD, merupakan sosok arsitek dan sekaligus politikus dari Indonesia. Menurut Ridwan Kamil, kerjasama atau kolaborasi antar daerah juga diperlukan. Peluang kerjasama antar daerah yang dapat dibahas yaitu masalah transisi energi, transportasi ramah lingkungan, kerjaan baru. Dengan demikian, Ridwan Kamil merupakan sosok yang patut dijadikan panutan karena telah menerapkan kode etik kolaboratif. Yang pertama, memberikan kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama. Demikianlah video tugas kami tentang role model penerapan nilai core value ASN berakhlak. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.